ya. Nah, sekalipun plafon kreditnya naik, dana dalam piutangnya naik ya, tetapi kita tidak khawatir. Karena apa? Karena kita selektif dalam mengelola dana di dalam piutang. Seperti itu. Berikutnya, kebijakan pengumpulan piutang ya. Nah, ini apakah kita kaitannya dengan menggunakan jasa-jasa seperti debt collector tadi yang membutuhkan biaya pengumpulan atau pengumpulan piutang yang secara pasif mungkin kita hanya menggunakan sistem denda. Itu nanti tergantung dari kebijakan perusahaan. Biasa kalau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tingkat perputaran modal kerja yang sangat cepat, seperti contohnya perusahaan leasing. Leasing itu emang dia bergerak di leverage ya. Jadi artinya ketika leverage-nya kembali dengan cepat, maka dia akan bisa juga memutarkan kembali modal kerja. Karena seperti leasing, seperti bank, mengapa mereka harus memiliki yang disebut dengan jasa debt collector? Karena mereka bergerak di bidang bisnis leverage, bisnis peminjaman. Bagaimana mereka mau melendkan atau mau meminjamkan kepada para kreditur mereka kalau tingkat pengembalian dari kreditur sebelumnya itu lambat. Kemudian berikutnya kebiasaan membayar dari setiap pelanggan yang ada. Jadi apakah pelanggan kita ini biasa mengambil rebate 2% ataukah mereka biasanya malah lebih dari 30 hari, lebih dari 60 hari bahkan. Nah, itu harus kita pertimbangkan semuanya kebijakan-kebijakan ini. Di luar perhitungan yang nanti akan kita lakukan, ya. Jadi kaitannya dengan karakter, kaitannya dengan kebijakan perusahaan, kaitannya dengan struktur modal kerja nanti di luar dengan perhitungan yang akan kita bahas nanti, itu pun harus menjadi pertimbangan berapa besarnya piutang yang harus ada di dalam investasi bisnis kita. Seperti itu. Oke, baik ya, saya lanjutkan. Nah, resiko dari penjualan kredit itu tentu saja ada dua ya. Yang pertama adalah tidak terbayarnya piutang atau yang kita sebut dengan gagal bayar dan keterlambatan waktu pembayaran. Nah, di sini tidak bisa kita hindarkan dua resiko yang paling utama ini. Nah, tetapi bagaimana solusinya? Yang pertama, jika itu adalah merupakan yang sifatnya gagal bayar atau tidak terbayar piutang, maka itu otomatis akibat paling besarnya adalah kerugian ya bagi perusahaan kita. Nah, solusinya bagaimana? Harus menggunakan cadangan dana. Apa maksudnya cadangan dana? Berarti kita harus menyisihkan kas kita ada yang disebut dengan cadangan piutang tidak tertagih. Ya, itu selalu harus kita sisihkan. Berapa persen dari struktur kas kita yang kita cadangkan untuk piutang tidak tertagih. Mengapa harus demikian? Karena kita harus mempersiapkan resiko terburuk. Ya, itulah pentingnya manajemen resiko dalam semua bisnis. Ingat bahwa modal dan resiko itu selalu menjadi tolak belakang. Selalu bertolak belakang. Ya, kita berharap untuk menghindari resiko, tetapi ujungnya sekalipun di awalnya bertolak belakang, profitnya akan mempengaruhi modal. Seperti itu. Kemudian berikutnya, mengestimasi piutang yang tidak tertagih. Nah, ini nanti akan kita coba bahas ya berikutnya di perhitungan nanti berapa persen kita bisa menerapkan atau apakah kita dapat menaikkan persentase piutang tidak tertagih kita atau kita tetap pada kebijakan yang awal, kebijakan yang lama. Jadi setiap tahun kita tinjau, setiap tahun kita eh, evaluasi apakah kebijakan piutang yang sifatnya kita cadangan kas untuk piutang tidak tertagih, kebijakan-kebijakan piutang terkait pengumpulan piutang itu sudah tepat atau membutuhkan evaluasi. Nah, bagaimana jika keterlambatan waktu pembayaran piutang sebagai resiko, maka otomatis akan timbul biaya pengumpulan piutang. Di dalamnya adalah termasuk cash discount juga ya. Jadi biaya pengumpulan piutang juga selain tadi kita
menggunakan jasa debt collector juga untuk mereka-mereka yang sifatnya sering menggunakan cash discount atau rebate pada awal-awal periode pengumpulan piutang biasanya dalam tempo 10 hari, itu pun sebetulnya menjadi biaya pengumpulan piutang bagi kita karena seharusnya cash kita menerima 100%, tetapi karena ada rebate maka kita menerima 98%-nya. Tetapi itu akan lebih baik ketimbang kita harus mengeluarkan uang untuk kita mengumpulkan piutang di akhir periode. Jadi 2% itu sudah menjadi perhitungan yang tidak melebihi ya dari pengumpulan piutang pada akhir periode. Jadi lebih baik kita memberikan rebate sebesar hanya 2% saja di awal dan mereka memanfaatkan dibandingkan kita harus di akhir periode kita harus menerapkan kebijakan-kebijakan lain. Nah, itu. Jadi solusinya adalah kita menggunakan cash discount sebagai tambahan laba kita. Jadi cash discountnya akan mempengaruhi tambahan laba kita gitu ya. Dan mengingatkan waktu jatuh tempo piutang itu selalu ya, selalu tugas kita sebagai seorang account receivable itu harus selalu mengingatkan. Oke, baik. Pemilihan kredit dan penilaian kredit. Otomatis pemilihan kredit ini kita harus lihat karakter dari kreditur kita. Ya, seperti apa karakter dari kreditur kita? Ini kita lihat ya, ada 5C. Yang pertama di sini ada karakter. Karakter ini adalah menyangkut kejujuran, informasi, integritas pelanggan sangat penting dalam proses penilaian. Jadi kita perlu mengetahui, itulah mengapa biasanya Anda kalau mau khususnya di yang sifatnya leverage ya, seperti pinjaman, mengajukan pinjaman dan sebagainya, selalu ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pekerjaan, terkait dengan jumlah gaji yang Anda terima mungkin dalam waktu 1 bulan. Mengapa? Nah, itu nanti terkait dengan karakter. Nah, diharapkan ada kejujuran informasi. Apakah kredit yang Anda akan ambil ini tercukupi atau tidak dibandingkan dengan penghasilan Anda. Itulah mengapa biasa untuk kredit-kredit tertentu yang memang memiliki jumlah yang cukup besar seperti perumahan dan sebagainya, mereka harus memiliki standar penghasilan. Ya, fungsinya adalah untuk menjamin bahwa kredit tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang kedua ada capacity atau kapasitasnya, yaitu kemampuan pemohon untuk melunasi kredit yang diminta. Jadi kemampuan permodalan dari si kreditur otomatis bisa melunasi pinjaman. Capital berarti penilaian sumber-sumber keuangan perusahaan. Kali ini kaitannya mungkin dengan perusahaan ya. Jadi pinjaman antar perusahaan. Nah, apakah kita lihat kredibilitas dari perusahaannya seperti apa? Kalau perusahaannya sudah TBK, sudah memiliki saham dan sebagainya, otomatis kita lebih percaya terhadap perusahaan besar. Mengapa? Karena tingkat pengembalian piutangnya pun pasti dapat terjamin. Yang berikutnya ada kolateral. Kolateral ini adalah jaminan. Artinya jumlah aset pemohon yang tersedia dalam pengamanan kredit. Ya, jadi ini adalah yang sifatnya bisa kita katakan juga mungkin bisa juga kita menggunakan yang namanya biaya asuransi ya. Jadi asuransi, jadi untuk sebelum kita melakukan pinjaman atau ketika kita melakukan pinjaman, ada biaya tambahan yang digunakan jika seandainya kita gagal bayar, maka kita mengambil dari cadangan tersebut. Tapi kalau memang mereka terus-menerus dapat melunasi, maka pada waktunya uang jaminan tersebut ya, istilahnya uang jaminan ya, uang jaminan tersebut dapat kembali di return karena itu bukan milik kita, itu sebetulnya milik nasabah, milik kreditur yang digunakan untuk sebagai jaminan seperti itu. Berikutnya ada condition. Condition ini artinya kondisi dari kemungkinan pembatasan yang kita lakukan. Jadi kita lihat dulu, kita review apakah si kreditur kita ini
dikatakan sebagai kreditur yang layak untuk mendapatkan